Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para peserta microfinance online class yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu dalam kesempatan webinar microfinance online class yang akan membahas tema tentang peluang permodalan usaha di era new normal. Alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Tristianto SS MM MP. Beliau adalah Kepala Bidang Literasi dan Penumbuhan KSPPS, USPPS Koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM RI. Terima kasih Pak Pris atas kehadirannya. Kemudian Bapak sekalian, yang kedua pembicara kita hari ini adalah Bapak Ari Permana SE MSI. Beliau adalah Kepala Divisi Pembiayaan Syariah. Kedua LPDB KUMKM. Selamat bergabung Pak Ari. Kemudian yang ketiga pembicara pada kesempatan sore hari ini adalah Bapak Nur Aziz. Beliau adalah Kepala Lembaga Basnas Microfinance. Baik Bapak dan Ibu sekalian, setelah kami perkenalkan para pembicara kita pada kesempatan sore hari ini, seperti kita ketahui bahwa dalam memulai dan menumbuhkan dan mengembangkan usaha ada 3 pilar yang menjadi pilar utama dalam pengembangan usaha kita. Yang pertama adalah pilar produksi, kemudian pemasaran dan permodalan. Dan hari ini kita akan fokus banyak membahas tentang masalah permodalan. Alhamdulillah para pembicara yang kita undang sudah sangat berkompeten untuk membahas ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja untuk pemateri yang pertama kami persilakan Bapak Ari Permana SE MSI selaku Kepala Divisi Pembiayaan Syariah 2 LPDB KUMKM. Dipersilakan Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu sayyidina anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pak Pris, senior saya ini. Saya banyak belajar sama beliau di Kementerian Koperasi khususnya terkait dengan pembiayaan syariah. Kemudian yang saya hormati Pak Soleh selaku moderator pada hari ini dan tentu saja Pak Nur Aziz serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Basnas. Alhamdulillah bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan kita bisa dapat informasi, dapat insight kaitan dengan pengembangan UMKM di Indonesia dan tentu saja bagaimana kita bersama-sama menghadapi tantangan ekonomi hari-hari ini ya yang begitu membuat kita harus berpikir lebih kreatif, lebih cerdas agar kita bisa menjadi pemenang. Ya, UMKM kita bisa menjadi pemenang. Tentu saja kesejahteraan meningkat, kemiskinan berkurang, dan tingkat pengangguran menjadi berkurang. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami dari mewakili Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM, yaitu sebuah satuan kerja di Kementerian Koperasi yang memiliki tugas untuk menyalurkan dana pembiayaan kepada UMKM, khususnya melalui koperasi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Menteri Koperasi saat ini Bapak Teten Mas Duki sudah memberikan kebijakan kepada LPDB bahwa LPDB untuk tahun 2020 hanya khusus untuk melayani koperasi dan anggotanya. Jadi koperasi
dan anggota yang tentu saja anggota koperasi rata-rata adalah anggota yang memiliki sektor usaha produktif atau usaha mikro, kecil, dan atau menengah. Nah, mungkin bisa next, Mas. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa LPDB adalah satuan kerja di bidang pemberian pembiayaan di bawah Kementerian Kementerian Koperasi dan UMKM yang memiliki tujuan untuk membantu perkuatan permodalan koperasi dan UKM dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan. Next, Mas. Baik. Pola program pembiayaan LPDB secara umum, pertama adalah kita memberikan pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam pola syariah, KSPPS, atau unit simpan pinjam pola syariah atau USPPS. Kemudian juga kita memberikan pembiayaan kepada koperasi non simpan pinjam, artinya koperasi-koperasi yang bergerak di bidang sektoril, apakah itu koperasi produsen, koperasi konsumen, dan koperasi serba usaha. Kemudian juga kita memberikan pembiayaan kepada lembaga keuangan bank, yaitu Bank Umum Syariah biasanya atau BPD, BPR. Kemudian juga kita bisa memberikan kepada lembaga keuangan bukan bank seperti multifinance, modal ventura, fintech, dan lain sebagainya. Tapi memang Pak Menteri sudah mengatakan bahwa LPDB saat ini dikhususkan untuk pembiayaannya kepada koperasi. Nah, dari koperasi diharapkan dapat disalurkan kembali kepada anggotanya yang memiliki usaha produktif. Seperti itu. Next ya, Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama masa pandemi ini atau dari mulai bulan Maret sampai dengan saat ini terhadap mitra-mitra LPDB yang mengalami terdampak atau mengalami kesulitan akibat COVID, maka LPDB memberikan beberapa relaksasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, kemudian diarahkan juga Pak Menteri Koperasi. LPDB ikut berperan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Yang pertama adalah LPDB menurunkan tarif layanannya. Jadi dari sisi imbal jasa, LPDB menurunkan yang normalnya rata-rata kalau untuk syariah itu dengan nisbah 40, 60 maksimal gitu ya, 40% LPDB, atau imbal jasa yang secara konvensional itu maksimal 7%. Nah, ini kita turunkan menjadi imbal jasanya untuk syariah itu maksimal 20 untuk LPDB, 80% untuk koperasi atau mitra kita. Kemudian untuk yang konvensional, imbal jasanya yang diturunkan yang tadinya maksimal 7% sekarang menjadi 3%. Imbal jasanya efektif 1 tahun. Nah, kemudian selain itu juga, selain kita menurunkan tarif layanan, LPDB juga memberikan grace period terhadap mitra LPDB yang mendapatkan pembiayaan. Setelah itu, LPDB juga memberikan perpanjangan jangka waktu penyaluran, yang biasanya waktu penyalurannya 90 hari, biasanya kita perpanjang menjadi 120 hari, bahkan sampai bisa dengan 180 hari. Nah, terhadap mitra-mitra LPDB yang existing yang terdampak COVID, maka LPDB memberikan kelonggaran penundaan pembayaran angsuran kepada LPDB rata-rata 6 sampai dengan 12 bulan. Nah, itu hal-hal yang dilakukan oleh LPDB terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemi akibat dari COVID-19. Mungkin next, Mas. Next ya. Slide berikutnya. Baik.
Nah, Bapak Ibu sekalian, produk pembiayaan LPDB memberikan pembiayaan kepada KSPPS atau USPPS atau BMT ya kita menyebutnya atau kepada koperasi, maka nanti koperasi harus menyalurkan kepada anggotanya yang memiliki sektor usaha produktif. Nah, bagaimana dengan kawan-kawan UMKM? Nah, saat ini memang yang menjadi prioritas LPDB adalah pemberian kepada koperasi. Nah, diharapkan UMKM ini menjadi anggota koperasi agar dapat mendapatkan dana dari LPDB. Kenapa demikian? Agar juga kita memiliki semangat untuk memperkuat koperasi, untuk menjadikan koperasi ini sebagai rumah pembinaan bagi UMKM, seperti itu. Nah, LPDB kepada KSPPS atau USPPS ini kita memiliki akad mudharobah dengan skema mudharobah, kemudian nisbahnya adalah 40% untuk LPDB, 60% untuk mitra dengan maksimalnya seperti itu. Kalau misalnya dengan program PEN ini bisa maksimal 20% untuk LPDB, 80% untuk untuk mitra. Nah, dari mitra kepada anggota itu sesuai dengan ketentuan yang ada di koperasi. Nah, kalau seandainya koperasi Bapak Ibu sekalian adalah koperasi sektoril, kita juga bisa menggunakan akad mudharobah atau menggunakan akad murabaha atau jual beli. Karena memang kita skemanya ini masih berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 di tahun 2011. Jadi kita masih mengacu kepada PMK Nomor 75 tahun 2011. Jadi kalau untuk koperasi non simpan pinjam atau koperasi sektoril kita ada dua akad, mudharobah dan murabaha. Untuk akad murabaha, maka margin yang dikenakan kepada mitra itu adalah sebesar 24% dari harga beli selama masa tenor atau selama jangka waktu pembiayaan. Untuk masa program pemulihan ekonomi nasional, akad murabaha marginnya diturunkan menjadi 15% dari harga beli selama jangka waktu pembiayaan. Kemudian next. Nah, Bapak Ibu sekalian, dana yang akan disalurkan di tahun 2020 ini ada dua kategori LPDB. Ada dana reguler yang sebesar 1,850 triliun dan ada juga dana terkait dengan pemulihan ekonomi nasional itu sebesar 1 triliun. Untuk pola syariah itu kita kebagian sebesar 450 miliar untuk dana pemulihan ekonomi nasional dan untuk program regulernya adalah sebesar 832 miliar apabila Bapak Ibu sekalian menggunakan pola syariah. Kalau menggunakan pola konvensional, dana yang tersedia adalah 1 triliun di dana reguler dan sekitar 550 miliar pada program pemulihan ekonomi nasional. Mungkin bisa dibantu next-nya, Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya LPDB saat ini meningkatkan penyaluran? Pertama adalah LPDB melakukan bimbingan teknis di provinsi yang memiliki potensi koperasi syariah atau UMKM produktifnya lebih banyak. Nah, jadi kita biasanya melakukan bimbingan teknis, kita bisa bekerja sama dengan komunitas, dengan perhimpunan, dengan induk koperasi yang memang memiliki potensi. Atau seandainya nih dari Basnas punya koperasi-koperasi syariah binaan yang anggotanya juga banyak, bisa mengajukan kepada LPDB untuk kita bareng-bareng melakukan bimbingan teknis agar calon mitra itu bisa lolos dari LPDB dalam rangka pengajuan ini bisa diterima oleh LPDB seperti itu. Kemudian juga kita juga berkoordinasi dengan dinas koperasi, kemudian canvassing ke daerah, strategi dengan koperasi-koperasi sekunder atau dengan asosiasi dan perkumpulan. Demikian. Kemudian next-nya Mas, bentuk kemitraan yang ditawarkan tadi sudah disampaikan bahwa
kita tadi bisa bekerja sama, bisa juga nanti kita bekerja sama dengan koperasi sekunder melakukan pembinaan dengan asosiasi kepada UMKM dan koperasi itu sendiri. Next-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian berminat koperasinya mengajukan kepada LPDB, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 di tahun 2020, kriteria penerima dana LPDB adalah pertama, harus berbadan hukum, kedua, harus memiliki sertifikat NIK atau nomor induk koperasi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki status kantor yang jelas. Apakah kantor itu sewa, apakah itu milik sendiri atau pinjam pakai. Tapi harus bisa dibuktikan secara tertulis mengenai status kantor yang jelas. Kemudian memiliki usaha produktif karena memang dana bergulir ini digunakan untuk usaha produktif. Karena spirit dari perguliran dana bergulir ini adalah meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan tentu saja mengurangi dari sisi pengangguran. Yang berikutnya adalah kinerja pengembalian dalam kategori lancar apabila si koperasi tersebut pernah mengajukan kepada LPDB. Demikian. Next-nya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi secara kriteria koperasi yang dapat mengajukan kepada LPDB. Nah, kemudian berikutnya adalah syarat yang harus dimiliki oleh koperasi untuk dapat mengajukan kepada LPDB. Ada 11 syarat utama. Yang pertama adalah tentu saja harus mengisi formulir aplikasi permohonan yang sudah disediakan oleh LPDB. Kemudian surat permohonan ya yang telah diisi. Kemudian yang berikutnya adalah fotokopi legalitas terkait dengan akta pendirian, anggaran dasar, dan atau perubahan-perubahan. Kemudian fotokopi laporan hasil RAT terakhir. Berarti kalau misalnya diajukan di 2020 adalah RAT 2019 yang sudah dilakukan di 2020. Kemudian adalah rekening koran bank operasional usaha koperasi itu 6 bulan terakhir. Laporan keuangan koperasi untuk pengajuan di atas 5 miliar harus diaudit oleh kantor akuntan publik. Tapi kalau untuk pengajuan di bawah 5 miliar itu tidak perlu dilakukan oleh tidak perlu diaudit oleh kantor akuntan publik. Kemudian adalah berikutnya nomor 6 atau fotokopi KTP dari pengurus, pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah. Kemudian ketujuh itu fotokopi NPWP, TDP atau NIB, surat keterangan domisili, atau surat izin tempat usaha, serta surat izin usaha simpan pinjam pembiayaan syariah, SIUP SPPS. Nah ini harus dimiliki oleh teman-teman koperasi. Fotokopi bukti status kepemilikan kantor yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Dan yang ke-9 adalah fotokopi dokumen objek yang akan dijaminkan. Jadi LPDB saat ini masih memintakan jaminan kepada mitra yang akan mengajukan pembiayaan kepada LPDB. Jadi objeknya yaitu bisa fixed asset, bisa cash collateral, bisa juga kendaraan dan lain sebagainya yang memang bisa memiliki nilai materi. Selain biasanya kita meminta juga piutang lancar dari si calon mitra tersebut. Kenapa LPDB masih memintakan jaminan yang di-cover nilainya itu sebesar 100%? Karena memang dari hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, LPDB wajib memintakan jaminan. Karena LPDB dulu pernah juga melakukan pembiayaan tanpa jaminan dan akhirnya alhamdulillah tanpa angsuran gitu, Pak. Jadi makanya karena banyaknya mitra yang nakal, akhirnya untuk mengamankan LPDB juga masih dimintakan jaminan. Kemudian yang berikutnya adalah rekapitulasi data pencairan atau pembiayaan dari 12 bulan terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah rekapitulasi data kolektibilitas atau piutang selama 12 bulan terakhir. Dan terakhir adalah fotokopi sertifikat nomor induk koperasi.
Nah, ini yang menjadi persyaratan untuk pengajuan kepada LPDB. Next ya, Mas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, LPDB terkait dengan plafon untuk koperasi ini minimal 250 juta atau maksimal bisa sampai dengan 100 miliar atau bisa 200 miliar dalam kondisi tertentu. Misalnya dalam kondisi pandemi kayak gini kita memang perlu percepatan agar ekonomi bisa berjalan, bisa dinikmati oleh UMKM, maka LPDB boleh memberikan maksimal kepada satu koperasi itu sebesar 200 miliar rupiah. Dan biasanya apabila koperasi menyalurkan kepada anggota, maka diperkenankan masing-masing anggota UMKM itu mendapatkan dana bergulir dari LPDB melalui koperasi sebesar maksimal 250 juta. Demikian. Next ya, Mas. Nah, bagaimana tata caranya yang untuk bisa mengakses ke LPDB ketika dokumen-dokumennya itu sudah lengkap, maka calon mitra itu harus mengirimkan hard copy-nya. Yang pertama diantar langsung ke gedung LPDB di Jalan MT Haryono itu ya di Pancoran melalui jasa ekspedisi dan atau diserahkan melalui Satgas LPDB. Satgas LPDB saat ini ada 5. Yang pertama itu ada di Jawa Barat di Bandung, kemudian yang kedua ada di Jawa Tengah meliputi Jateng DIY itu ada di Semarang, yang ketiga itu ada di Jawa Timur di Surabaya, yang keempat ada di Makassar dan yang kelima ada di Pekanbaru. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal datang ke Satgas apabila memang kalau ke Jakarta terlalu jauh atau misalnya juga bisa melalui jasa ekspedisi. Cuman saran saya Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian ingin mengajukan ke LPDB, sebaiknya kontak ke kami dulu. Misal bisa lewat saya agar tim kami itu dapat memeriksa kelengkapan dokumennya. Agar ketika nanti masuk ke LPDB tidak ditolak oleh bagian yang menerima proposal. Karena apabila ada satu saja dokumen yang belum lengkap, maka proposal tersebut akan dikembalikan. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari pengembalian proposal dari bagian tata usaha, maka sebaiknya Bapak Ibu sekalian koperasinya kontak ke kami dulu. Nanti tim kami akan mengasistensi apakah data tersebut sudah benar dan lengkap. Apabila sudah dinyatakan benar dan lengkap, silakan dikirim ke LPDB. Demikian. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan bisa berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan tentu saja kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa mengakses LPDB untuk bisa meningkatkan produktivitas daripada koperasi dan tentu saja kepada anggotanya. Dan untuk saat ini memang kalau kami mengatakan untuk dari sisi pricing, insya Allah LPDB masih jauh lebih kompetitif dibandingkan lembaga-lembaga yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Soleh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari atas paparan materinya dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM. Ya, sangat menarik dan cukup banyak informasi yang kita dapatkan untuk pengembangan usaha atau koperasi kita di masa yang akan datang. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan paparan materi dari Bapak Pristianto dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Kepada Pak Pris, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini share-nya dari saya atau dari panitia nih bagusnya nih? Kalau tadi saya lihat ada jeda deh. Sudah dari panitia, Pak? Dari panitia. Sudah kami present. Ya, belum? Iya, halo Pak
Pristianto, Ya. silakan Pak untuk dimulai. Mana tayangannya? Kalau nggak dari saya ya. Boleh kalau emang mau di-present dari Bapak. Kerja ini di Kementerian Koperasi ini ada program yang dilaksanakan juga oleh LPDB. Mungkin bagian tadi yang disampaikan oleh Pak Ari, di mana ada 1T yang menjadi program PEN untuk pembiayaan investasi kepada koperasi. Nah, khusus untuk acara ini, kita ingin menyampaikan bagaimana bantuan banpres untuk pelaku usaha mikro ini dikucurkan. Ya. Tujuan bantuan ini adalah bagaimana menanggulangi dampak ketika koperasi dan pelaku usaha mikro, terutama maksudnya anggota koperasi, terkena dampak COVID ini dan menghadapi era new normal. Target sasaran banpres ini 12 juta usaha mikro, ya. Jadi pelaku usaha mikro yang menjadi persyaratan adalah yang tidak sedang menerima kredit perbankan. Jadi kalau nanti pelaku usaha mikro mengusulkan dan ternyata memiliki kredit perbankan, ini akan tersapu. Ya, datanya akan dibersihkan, di-cleansing melalui SIKP dan SLIK. Nah, kalau pelaku menerima kredit perbankan ini melalui SLIK. Kriteria yang menjadi calon peserta adalah pertama adalah warga negara Indonesia. Jadi seluruh warga negara Indonesia bisa, ya syaratnya tadi dia adalah pelaku usaha mikro, memiliki nomor induk kependudukan, ya.
kemudian diusulkan oleh lembaga pengusul. Jadi tadi sebelum acara ini ada UKM datang ke saya dan saya sampaikan bahwa tidak bisa langsung pelaku usaha mikro mengusulkan ke Kementerian Koperasi. Ini melalui lembaga pengusul. Nah, kemudian dia bukan ASN ya, PNS, anggota DNI, anggota Polri, dan pegawai BUMN atau BUMD. Dananya akan dikirim langsung pada pelaku usaha mikro melalui rekening pada bank pelaksana. Nah, ini program ini akan dilaksanakan di launching kemarin 17 Agustus dan sampai akhir Desember ya, atau sampai terpenuhinya plafon 12 juta usaha mikro peserta. Nah, ini tadi saya sampaikan bagaimana mengatasi krisis. Nah, kriteria tadi juga sudah, karena yang terpenting ketika pengusulan Bapak Ibu, nih ketika ada anggota koperasi di sini, pengurus koperasi, bahwa lembaga pengusul itu menyampaikan usulan calon penerima kepada Menteri ya Ceki melalui KPA penyalur dengan mencantumkan nama koperasi ya, nanti di usulannya misalnya NIK koperasi dan nama dan kontak pengurus. Nah, ini waktu tahap awal kesulitan kita ketika terjadi kesalahan data, ketika tidak ada kontak, maka kita tidak bisa menelusuri. Dan juga nama dan NIK untuk mengecek ya identitas dari koperasi ini. Kedua, bahwa calon penerima BUMN memuat tentang nomor induk kependudukan, nama lengkap, alamat tinggal. Nah, identitas 3 ini 1 sampai 3 itu harus mencerminkan isi dalam KTP. Jadi bukan domisili tinggalnya dia saat ini ya, tinggal di Jakarta, KTP-nya misalnya Cirebon, diusulkan di Jakarta. Nah, nanti yang diisi KTP-nya, Pak, nama, NIK, alamat sesuai KTP. Nah, kemudian bidang usaha dan nomor telepon. Nah, untuk nomor telepon, terkadang kalau peserta dari daerah, nanti calon diusulkan dari daerah, ini banyak yang mengeluh tidak ada nomor teleponnya. Nah, kita masih mentolerir ketika memang nomor teleponnya adalah nomor telepon pengusul. Nanti pengusul ini adalah pengurus koperasi kalau koperasi. Nah, nomor telepon yang di luar yang bersangkutan ini menjadi tanggung jawab pengusul untuk memanggil atau menghadirkan mereka ketika pembukaan rekening ya, atau pencairan pembukaan rekening di bank pelaksana. Nah, siapa pengusul? Pengusul adalah dinas yang bidangi koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kedua adalah koperasi yang telah disahkan badan hukumnya. Jadi di sini yang bisa mengusulkan adalah koperasi-koperasi yang memang sudah secara formal memiliki badan hukum. Yang ketiga, kementerian. Nah, ini yang dimaksud lembaga itu lembaga pemerintah ya. Bisa jadi kementerian atau badan-badan lain yang dibentuk oleh negara. Keempat adalah perbankan dan lembaga pembiayaan yang terdaftar di OJK. Kelima, lembaga penyalur kredit pemerintah ya, yang terdiri atas BUMN yang terdaftar di OJK dan BLU yang bertugas mengelola dana bergulir kepada koperasi dan UMKM. Jadi di sini kesempatannya sebenarnya pengusul terbuka luas ya. Cuma sepertinya banyak pelaku UKM yang belum paham ya bahwa mereka langsung datang ke Kementerian Koperasi. Nah, di sini ada 5 besaran pengusul. Ketika memang
UKM ya, usaha mikro ini belum terdaftar menjadi anggota koperasi, maka usulannya itu bisa memilih unsur yang lain. Ketika dia sudah berhubungan dengan perbankan, maka bisa diusulkan oleh perbankan. Dan saya dengar bank-bank sudah juga mendata UKM yang pernah berhubungan dengan lembaga perbankan. Nah, yang paling mendasar ketika belum berhubungan, maka usaha mikro itu adalah tanggung jawab binaan dari dinas kabupaten kota. Ya, kalau di Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, usaha mikro itu menjadi kewenangan pada kabupaten kota. Nah, kecil provinsi dan nasional adalah Kementerian Koperasi. Nah, jadi masing-masing lembaga pengusul ini bisa mengusulkan ke Kementerian Koperasi, dan prosesnya lembaga pengusul itu melakukan mereka menyeleksi sendiri ya usaha mikro anggotanya, kalau itu koperasi atau binaan dari lembaga lainnya. Dia menulis surat usulan ya. Di dalam surat usulan itu tadinya sebelumnya ada pernyataan bertanggung jawab, yang intinya pengusul itu bertanggung jawab terhadap kebenaran bahwa yang bersangkutan adalah pelaku usaha mikro yang usahanya sedang berjalan, ya, masih berjalan. Nah, kemudian surat itu dikirim. Nah, ini banyak beberapa surat yang kita sampaikan ya, khusus untuk kalau koperasi syariah ya, ini diusulkan ke Asdep Pembiayaan Syariah 1@gmail.com. Nah, usulan itu ketika diterima oleh Asdep Pembiayaan Syariah, nanti dilakukan proses merapikan format usulan ya. Dan ke depan mungkin saat ini merapikan dan mengubah apakah ketika dikonversi ke CFB ini bisa dilakukan, kemudian mengirimnya ke bagian data. Hal yang paling mendasar di sini, usulan dari koperasi ini seringkali menuliskan nomor induk ya, nomor induk kependudukan tidak sesuai dengan format ya. Formatnya itu 16 digit. Kemudian di nomor akhir itu tidak mungkin 00 ya. Melainkan memang nomor urut yang bersangkutan ketika dia lahir dengan tanggal bulan yang sama di wilayah yang tercantum di depannya, DKI Jakarta, kemudian ada identitas yang lainnya di situ wilayah. Kemudian data oleh tim di BPUM akan dilakukan pembersihan. Nah, pembersihan tadi ketika dia tidak 16 digit akan dibuang. Ya. Kemudian dia ternyata NIK yang dicantumkan tidak sesuai dengan data Dukcapil, itu akan dibuang. Kemudian dia sudah sedang menerima pembiayaan perbankan di bulan Juli. Nah, itu juga ikut kebuang. Dan kemudian data ini dikirim ke bank pelaksana. Bank pelaksana akan mengecek ya, apakah yang bersangkutan menerima program KUR. Nah, kalau dia menerima program KUR juga terbuang karena syaratnya tidak sedang menerima program KUR dan pembiayaan dari perbankan. Kemudian data. Nah, ini jadi ada proses cleansing yang 2 kali ini. Ya. Ketika strik ini
yang pertama memang data dari OJK yang kita terima sampai bulan Juli, kemudian akan diperiksa lagi oleh perbankan update pada tanggal pemeriksaan. Nah, di sini beberapa kejadian koperasi ini ketika tahap pertama, ya ini banyak yang tidak sesuai. Hal yang paling mendasar karena ketika pengiriman format nomor induk kependudukan ini sering menggunakan format yang berbeda-beda. Ya, yang kita minta sesuai surat adalah TXT. Nah, setelah pemeriksaan kembali dari tim, akhirnya masuk kembali ke dari perbankan masuk kembali ke tim data dan dibuatkan SK penetapan deputi pembiayaan. Setelah SK penetapan, para pelaku usaha mikro akan dihubungi perbankan atau lembaga pengusul. Ya, dihubungi lembaga pengusul untuk membuka rekening. Ya. Verifikasi identitas dan membuka rekening. Nah, di sini para pelaku UKM yang sudah di-SK-kan ya harus membuat surat pertanggungjawaban mutlak terhadap penggunaan dana. Jadi penggunaan dana bukan tanggung jawab lembaga pengusul koperasi tadi ya atau yang lainnya, tapi tanggung jawab yang bersangkutan. Karena nanti uang langsung ditransfer kepada yang bersangkutan. Nah, kalau menurut PMK 168 maka akan dibuatkan rekening yang baru. Nah, ketika walaupun dia di-SK-kan pada tahapan ya tertentu, waktu tertentu beliau tidak melakukan tidak menghadiri ya panggilan dari pihak perbankan, bisa jadi ini ya prosesnya kembali ya pada rekening penampungan. Tapi kalau dia hadir dibukakan dan langsung bisa pencairan. Jadi tidak otomatis yang di-SK-kan itu langsung menerima. Karena syaratnya ketika menerima itu harus membuat surat pertanggungjawaban mutlak dan membuka rekening. Nah, proses di kita ini terkadang karena proses penghimpunan data dimulai ketika sebelum program ini ditetapkan ya. Jadi ada berapa kali presiden mengumumkan kegiatan ini. Nah, tapi peraturannya belum ada dan kita menghimpun data dulu. Nah, data ini ada beberapa surat. Yang pertama adalah surat dari Sesmen. Kalau untuk eselon 1 ini pertama kali adalah surat Sesmen, kemudian ada surat deputi. Nah, sedangkan awal waktu menghimpun itu ada 3 surat yang beredar. Pertama kali adalah dari permodalan. Nah, ini kepada beberapa lembaga awal ya. Kemudian ada Asdep Pembiayaan Syariah, kemudian ada Asdep Simpan Pinjam. Nah, waktu itu 3 ini membagi, kalau yang simpan pinjam itu koperasi konvensional, yang pembiayaan syariah itu koperasi syariah, dan Asdep permodalan itu akan menghimpun semua yang di luar koperasi. Nah, surat selanjutnya ada yang diikuti yaitu surat SES, itu kepada kepala dinas. Nah, sedangkan surat deputi itu kepada koperasi. Jadi semua data akan kita himpun, kita satukan melalui bagian data deputi pembiayaan, deputi bidang pembiayaan. Nah, kegiatan ini, surat yang dikeluarkan oleh kita itu ada beberapa tanggal yang berbeda.
ketika tahap pertama dulu surat asde pembiayaan syariah menyebut sampai 19 Juli 2020. Ini untuk koperasi. Nah, sedangkan surat dari ses kepada dinas ini sampai minggu kedua bulan September 2020. Nah, surat kedua dari Deputi Pembiayaan untuk koperasi itu 29 Agustus 2020. Nah, tanggal-tanggal yang ada di sini bukan berarti berakhirnya penghimpunan, tapi tahapan penghimpunan yang kita minta, ya, datanya masuk dan kita verifikasi untuk selanjutnya diusulkan sebagai penerima. Nah, tapi kalau program kita memang sampai tadi akhir Desember atau sampai terpenuhinya tahap awal, seingat saya 9 juta ya, 9 juta dipanya, kemudian nanti bisa nambah sampai 12 juta. Nah, ini tahapan yang kita laksanakan saat ini. Nah, sampai saat ini sudah masuk 18 juta data, ya, 18 juta data pelaku usaha mikro yang sumbernya terbesar adalah dari, ya, itu PT PNM dan Penggadaian, ya, kemudian selanjutnya Bank Himbara. Nah, ini gerakan koperasi ternyata masih cukup kecil, hanya 0,01. Nah, ini tantangan buat kita, walaupun kita sendiri melihat ada kebijakan yang mungkin bisa dibaca di media, di mana penentunya ini sebenarnya prosesnya kita ada di komite. Komite itu bukan di Kementerian Koperasi, tapi ada di Kementerian Keuangan. Nah, koperasi ini sudah berapa? Kemarin ya sampai sebelumnya 11 Agustus dengan format lama, dan ada kesalahan dari 200.000 ini, ternyata datanya belum clear, dan kita pakai format baru dengan penjelasan, itu baru masuk 63.000, ya, 64 di sini dari 126 koperasi. Saat ini kita masih meminta koperasi yang sudah mengirim untuk mengupdate datanya. Nah, sebarannya ini Bapak Ibu, ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pris. Pak Soleh kemut itu. Ya, terima kasih Pak Pris. Selanjutnya kita dengarkan paparan dari Pak Nur Aziz selaku Kepala Basnas Microfinance. Dipersilakan Pak Aziz. Suaranya di-mute ya? Ya, belum. Tunggu ya, Mbak. Iya, tadi sudah saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, terima kasih sudah bertandang ke kanal kita, ke kanal Basnas Microfinance ini. Tadi sudah pembicara dari LPDB dan dari koperasi sudah menyampaikan banyak sekali beberapa sumber yang bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan alternatif.
bagaimanapun memang di tengah COVID begini ini, memang dampak COVID ini luar biasa. Tadi sudah disampaikan sama Pak Pres terkait dengan dampak-dampak itu. Intinya adalah hampir rata-rata pengusaha hari ini mengalami dampak baik perlambatan maupun bahkan penurunan tajam. Bahkan sebagian besar ada yang banting setir. Nah, di tengah kondisi tersebut, kami dari Basnas Microfinance memang juga ingin juga kemudian mereview, mengajak Bapak-Bapak itu sekalian, bahwa kita seringkali terbayang di tengah kondisi keterpurukan begini ini, yang terbayang memang permodalan. Tetapi kita ingin mari kita tengok beberapa sebenarnya yang kita butuhkan sekarang ini permodalan dalam bentuk apa? Ini yang saya ingin coba ingatkan. Salah satunya tadi permodalan di dalam bentuk seringkali dalam bentuk uang. Oke, yang slide nomor 2, Mas. Slide nomor 2. Oke, baik. Nah, keterpurukan kita dari sisi di tengah COVID begini, ini barangkali hal yang di luar dugaan. Tetapi kita jika suatu usaha ini kita sudah bisa rencanakan, kita mungkin bisa memberi antisipasi yang lebih dini. Nah, memang di dalam kita perlu tengok modal apa sebenarnya yang sekarang ini sedang drop di COVID. Modal kerja kita, investasi kita, atau tenaga kerja kita, atau ketiganya. Ini yang kita coba review. Atau bahkan modal spiritual kita. Ini yang perlu kita coba review. Biasanya kita terburu-buru, kita uang berkurang ini butuh modal. Nah, kita harus melakukan review dulu untuk menengok sebenarnya bagaimana kondisi usaha kita. Selanjutnya terus Mas, berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Nah, jadi kita perlu melihat banyak hal di dalam kondisi kita. Kalau toh yang rusak, ini kita bisa ganti. Kalau toh yang rusak, ada yang investasi kita yang rusak dan sebagainya, kita harus mengukur kemampuan, mengukur prioritas, juga kita sekarang ini dana kita berapa. Barangkali Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ini dan bahkan sudah sangat paham betul dengan kondisi ini. Saya yakin semua sudah sangat paham. Berikutnya yang PMD. Nah, kita di dalam proses ini backband BMD Mas, BMD. Olahraga kan kemarin. Nah, itu jenis permodalan. Nah, kita untuk menyikapi dan jika ada yang kekurangan, kita perlu melihat kita modal yang ada di kita itu yang kita butuhkan itu modal jenis apa? Modal sendiri kita masih punya apa enggak? Masih cukup apa enggak? Apakah kita kemudian butuh hibah? Apakah perlu kerjasama ataukah modal pinjaman? Jadi ini penting supaya apa? Supaya kita tidak keburu-buru pokoknya minjam. Nah, pada akhirnya di belakang hari itu bisa menjadi bukan menjadi solusi malah menjadi masalah. Atau kerjasama juga sama. Bisa menjadi solusi, bisa menjadi masalah. Keduanya masing-masing bisa terjadi. Begitu sendiri hibah dan sebagainya. Nah, kita sendiri, ini nanti dari sisi kita bisa bincangkan, kita bisa diskusikan. Selebihnya kita sendiri di Basnas Microfinance, kita punya namanya Basnas Microfinance Desa. Next Mas. Di yang merah, Basnas Microfinance Desa. Nah, Basnas Microfinance Desa kita punya itu. Basnas Microfinance Desa itu kita adalah layanan keuangan mikro yang bersifat non-profit. Jadi kita memang punya keuangan mikro yang non-profit. Seperti yang disampaikan Pak, kalau Pak dari LBDB tadi akadnya mudharabah per lembaga, kita akadnya memang core
akadnya memang pinjaman yang non profit, tetapi nanti ada ketentuannya. Lokasinya kita sudah tersebar, nanti di bawah ada. Kita punya tugas untuk akses, memfasilitasi, karena memang pelaku usaha mikro itu salah satu hal yang paling krusial adalah mereka butuh akses, tidak ada visibilitas maupun bankable. Nah ini yang perlu kita di tugas kita itu sebenarnya. Nah terus Mas. Nah ini sebaran kita yang sudah ada sekarang ini. Di sebaran program kita sudah ada di BMD Bojong Rangkas di Bogor, Bukit Tinggi, Jabon Mekar, Parung, Bogor, Gunung Sari, Lombok Barat, Sigi, Sulawesi Tengah, Sukaindah, Bekasi, Lampasai Kota, Aceh. Kemudian ada juga di Matraman, Jakarta. Kemudian ada di Demak, di Bedono. Kemudian di Sambi Elen, Lombok Utara. Kemudian di Tufa, Sulawesi Tenggara. Juga di Gunung Kidul. Kita baru ada di situ untuk layanan-layanan keuangan mikro ini. Nah, untuk layanan yang sifatnya free, yang sifatnya bebas, kita memang sedang pikirkan bagaimana ini untuk bisa mengembangkan di luar titik-titik ini. Nanti kita coba kembangkan bagaimana bisa mengakomodir untuk layanan-layanan di luar lokasi ini. Terus Mas, berikutnya Mas. Next. Oke, ini yang skema kita. Jadi kita dorong ada di kita dengan Basnas daerah maupun dengan UPZ maupun dengan lembaga-lembaga lokal memang perlu kita coba terus perkuat untuk mengembangkan layanan kita. Ada permodalan, ada layanan pengembangan usaha, ada penguatan modal sosial. Jadi kita dorong perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu bahwa tumbuh dan berkembangnya usaha terkadang bukan masalah uang atau bukan masalah material, tetapi bisa juga kita perkuat secara sosial. Hubungan kita, komunitas kita perkuat, itu juga menjadi bagian dari pengembangan usaha. Nah ini yang kita dorong, ada 3 hal yang kita dorong di beberapa lokasi tadi, di tempat-tempat yang sudah kita intervensi program. Nah harapan kita apa? Harapan kita mereka yang kita dorong kita bisa tumbuh, berkembang dan berkah. Tumbuh itu bahwa modalnya terus tumbuh, pendapatannya tumbuh, berkembang itu jaringan usaha berkembang, kemudian kelembagaan usaha juga ada legalitas dan sebagainya. Terus kita berkah, kita dorong untuk jaringan untuk menabung pula, untuk berinfak. Jadi disitulah kita, nah jangan kita ingin menahan, jangan buru-buru. Banyak sekali yang kena masalah karena keburu-buru cari pinjaman, kemudian terjebaklah ke hubungan dengan rente, dengan bunga berbunga. Nah ini bisa bahaya dari sisi dari jangka pendek maupun jangka panjangnya bisa bahaya. Itu kita ingin menahan laju itu. Nah ini kemudian terus nah ini syarat dan ketentuan untuk bagaimana bisa mengakses di sini nih. Jadi pembiayaan oleh BMD dilakukan kepada masyarakat pelaku usaha mikro. Kriterianya usaha mikro itu omset di bawah 500 per hari atau 15 juta per bulan. Pendapatan rata-rata kumulatif per bulan di bawah UMR. Jadi pendapatan rata-rata misalnya satu keluarga punya pendapatan 2 juta dihuni oleh 5 keluarga, artinya 2 juta dibagi 5 berarti 400.000 per orang. Itu di bawah rata-rata, jadi 2 jutanya di bawah UMR di suatu daerah misalnya. Nah, itu masih melakukan pelaku usaha mikro. Memiliki usaha yang jelas. Jadi punya usaha, tidak memiliki pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan formal. Jadi kalau punya pembiayaan perbankan itu sudah urusan di perbankan. Itu sudah bankable berarti, bukan layanan kita. Kalau sudah bankable bukan layanan kita melayani yang belum bankable. Nah, yang produktif tentu masih produktif. Jadi sekitar 25 sampai 55 tahun. Nanti yang tidak produktif ya memang ada layanan sendiri di Basnas. Kemudian tidak sedang menerima dan menjalankan program lain yang sejenis.
Jadi tidak sejenis, kalau nanti overlap, kita khawatir bisa overlap itu. Nah, kemudian pembiayaan dilakukan secara berkelompok, di masing-masing tempat mereka berkelompok, itu yang kita sebut tadi modal sosial kita perkuat. Kelompok yang dimaksudkan dapat berasal dari kelompok yang sudah ada maupun kelompok yang khusus ditumbuhkan melalui program ini. Kelompok yang bermitra dengan BMD disebut kelompok mitra usaha BMD. Jadi teknik dan tata cara pembentukan diatur sendiri dalam pedoman pembentukan. Jadi ini yang syarat dan ketentuan kita. Barangkali nanti ini ada yang bisa menjadi bahan. Selebihnya ini contoh-contoh program kita. Silakan di preview Mas, di review di aja. Nah, ini contohnya kan selama tanggap Covid kita juga mendorong pembiayaan ke masker. Kita dorong untuk bisa membuat masker. Kemudian terus kita fasilitasi pengembangan usaha dalam bentuk terus Mas. Itu ada gerai mikro. Nah, ini gerai mikro. Kita desain gerai mikronya. Terus gerai mikro. Nah, kita juga perkuat dari sisi bagaimana memanfaatkan pekarangan maupun halaman atau lahan-lahan kosong yang ada. Barangkali itu sebagai pengantar kita bisa diskusi, bisa tanya jawab. Kita senang saling belajar. Saya mungkin nanti banyak hal yang bisa belajar dari Bapak-bapak sekalian. Terima kasih, Mas. Kami kembalikan ke Pak Soleh. Silakan Pak Soleh. Baik, terima kasih Pak Aziz atas penjelasannya, paparan materi tentang layanan permodalan yang ada di Basnas Microfinance. Ya, tadi sudah disinggung terkait dengan itu, ada Basnas Microfinance Desa ya. Baik, terima kasih kepada Pak Aziz dan juga dua pembicara sebelumnya, Pak Ari dan juga Pak Pris ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab pendalaman terkait dengan materi yang sudah dipaparkan. Harapannya dengan tanya jawab ini akan bisa memberikan penjelasan lebih rinci, lebih detail seperti itu ya, sehingga nanti apa yang didapat bisa diaplikasikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Baik, untuk pertanyaan nanti silakan bisa di chat melalui chat ya, ditulis saja di sana, nanti akan saya bacakan. Nah, ini ada pertanyaan. Yang pertama dari Since Natural Beauty ya. Mohon izin bertanya terkait layanan BMD, bagaimana jika daerah tempat kami tinggal belum ada? Apakah bisa mengajukan ke lokasi lain? Kemudian yang kedua, nah ini tentu pertanyaan diajukan ke Pak Nur Aziz ya. Kemudian yang kedua, terkait BPUM, bagaimana jika seseorang sedang mendapatkan pembiayaan subsidi rumah? Nah ini Pak Pris ya. Kemudian yang ketiga, apakah pengusaha bisa langsung mengajukan pembiayaan hibah ke tingkat yang lebih tinggi jika di tingkat kota masih difokuskan pada COVID? Baik, mungkin itu dulu 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin bisa dijawab oleh Pak Nur Aziz. Yang kedua oleh Pak Pris, mungkin juga bisa ditambahkan oleh Pak Ari ya. Baik, silakan Pak Aziz untuk bisa memberikan penjelasan. Bagaimana ya tadi yang kami sedang mengajukan ini permodalan ini mohon maaf kira-kira di mana ini yang ini di daerah mana ya? Di daerah mana untuk yang ini yang Kota Banjar Pak. Kota Banjar. Iya, Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Banjar Jawa Barat. Ada yang paling dekat ya. Kota Banjar ya. Ya belum Bogor. Oh gitu. Ya. Ya ini yang kita sedang godok aturannya Bu. Pak dari Bapak atau Ibu ini? Jadi Ibu sepertinya Pak. Oh Bapak. Jadi Bapak ya. Ya, ini yang kita sedang Bapak. Coba sedang kita
pikirkan untuk di tengah COVID begini ini memang meluas ya dampaknya. Apakah mungkin dengan di luar BMD karena hubungannya dengan pendampingan Bu Pak ini masalah pendampingan. Kita bagaimanapun punya tanggung jawab untuk bahwa yang kita biayai memang kita berharap kita dampingi supaya juga teratur rapi dan bisa tumbuh berkembang tadi. Jadi mohon maaf nanti mungkin silakan bisa dicatat, nanti bisa komunikasi, catat nomor saya juga nggak apa-apa. Nanti bisa tanya ke Pak Soleh ya. Iya Pak. Ya nanti lewat Pak Soleh supaya nanti kita bisa komunikasi lebih jauh. Baik. Terima kasih Pak Ajis atas penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya Bapak ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan BPUM, ya, bantuan untuk pelaku usaha mikro. Ya. Silakan Pak Kris. Tadi kalau secara tertulis sudah saya sampaikan bahwa ketika BPUM ini pemerintah daerah masih fokus penanggulangan COVID, sebenarnya usulan tidak hanya dari pemerintah ya, dari pemerintah, tapi juga dari koperasi tadi, kemudian dari perbankan, ya perbankan yang memang belum dia nabung dalam jumlah sedikit dan belum pernah atau tidak sedang menerima pembiayaan. Nah ini bisa tetap diusulkan Pak. Jadi misalnya Bapak anggota koperasinya memang sudah berbadan hukum dan mau menjadi pengusul, ya. Pengusul tentunya koperasi ini adalah koperasi yang berbadan hukum dan mungkin nanti adalah usahanya masih aktif. Karena kemarin misalnya saya tahu ada pengusul koperasi yang usahanya sudah tidak aktif, maka akan dipending, Pak. Kita juga komunikasi dengan gerakan bahwa mana koperasi-koperasi yang kantornya sudah tutup tidak aktif ya, sehingga nanti kita sisir bahwa usulannya ini akan kita tahan sampai kita tahu kalau kantornya memang masih aktif. Ya, ketuanya udah lapor ya, waktu itu ada satu koperasi di Jawa Barat akhirnya sudah lapor kita dan akhirnya kita lanjutkan karena ternyata pindah kabupaten. Ya. Kemudian kalau saya ngelihat tadi baca yang kedua, pertanyaannya sama Pak Soleh tadi, ya. Di mana ketika sedang mendapatkan pembiayaan subsidi rumah, Pak. Subsidi rumah ya, subsidi rumah. Jadi subsidi rumah ketika dibilang bukan pelaku usaha yang bersangkutan, mungkin bapaknya atau ibunya rumah yang ini tetap bisa. Yang tidak boleh adalah calon yang diusulkan, NIK-nya, ya, nomor KTP-nya itu terdaftar sebagai penerima pembiayaan dari perbankan saat ini. Jadi ketika diusulkan itu sedang menerima, itu nggak bisa. Nah termasuk subsidi rumah tadi, karena tadinya memang sudah ada usulan teman-teman yang punya program subsidi rumah, ya sangat sederhana, misalnya bisa diizinkan, tapi ternyata sistemnya agak sulit. Kita tidak punya akses untuk melihat data nasabah. Nah, sehingga akhirnya nggak bisa dikecualikan, Pak. Tadinya Pak Deputi juga mempertimbangkan itu, tapi dalam praktek ternyata sulit. Yang tadinya kita persyaratan jumlah tabungan aja akhirnya kita nggak tulis karena nanti akan mempersulit kita untuk pengecekan di
perbankan, data OJK-nya. Jadi mungkin 2 itu ya. Kalau yang lainnya tadi saya baca, tapi saya jawab pengusulnya nggak hanya kita, lainnya BLU, BUMN dan lain-lain ya. Tadi dari 5 lembaga sebagai pengusul bisa. Mungkin itu Pak Soleh dari saya. Baik, terima kasih Pak Kris atas jawabannya. Jadi semua yang diajukan ya usaha mikro kalau dia masih punya pembiayaan untuk apa saja tidak boleh Pak ya, tidak masuk kriteria sebagai penerima gitu. Iya, kalau dia ada dalam data striknya OJK nggak bisa menerima. Baik. Tapi kalau udah lewat silahkan. Juga kalau dia PNS, TNI Polri, anggota TNI Polri, kemudian BUMD atau BUMD, nah itu pelanggaran aturan paling nanti kalau ngecekkan nih pernyataan nih, ya pernyataan itu suruh mengembalikan atau bisa disanksi pidana kalau dia memang menyalahi, karena di Perpu peraturan PP-nya itu juga kalau nggak salah ada permintaan pengembalian, tapi juga ketika beberapa orang bilang ya karena pemalsuan data ataupun ini bisa kena sanksi. Sudah Pak Soleh? Baik, terima kasih Pak Kris atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke penanya yang selanjutnya. Ini mohon maaf, mungkin karena waktu terbatas, mohon maaf kalau tadi nanti tidak semua pertanyaan akan dijawab ya Pak ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana bisa jadi kelompok mitra usaha BMD? Ya mungkin ini ke Pak Nur Aziz lagi. Ya. Ya ini dari mana ini? Ibu Ima di mana Bu Ima ini? Bu Ima di mana? Bu Ima di sini. Bu Ima dari mana Bu Ima? Oh Jakarta Timur Pak. Jakarta Timur. Oh iya. Kalau yang sudah ada layanan bisa lebih mudah, nanti nanti bisa koordinasi dengan Pak Soleh. Mungkin nomor Pak Soleh kalau mungkin bisa di share nanti Pak Soleh. Iya Pak. Apa-apa. Jadi silakan nanti bisa komunikasi kalau di Jakarta untuk bisa diarahkan nanti. Jadi pertama memang bagaimana bisa menjadi kelompok, ya membentuk kelompok. Bagaimana membentuk kelompok? Nah itu nanti tata caranya memang harus ada, nanti di sana ada pendamping atau pengelola BMD itu, ya, yang nanti akan menjelaskan, memandu untuk itu. Alamat BMD di Matraman, sementara masih menggabung di Harmoni. Ya, masih Matraman menggabung di Harmoni, kantor Harmoni. Sekarang ini sedang work from home, jadi belum bisa akses ke sana. Kemudian saya langsung aja, pemodal BMD harus ada SKTM. SKTM memang ini ada sifatnya, tetapi lebih pada SKTM misalnya ya pokoknya itu sifatnya adalah saksi saja. Saksi bahwa memang betul-betul di sana karena kondisi yang ada kemarin ada yang tidak pakai itu memang mengaku gitu, tapi ternyata itu setelah dicek ternyata beda dengan itu. Maka kita ada SKTM, tetapi SKTM yang bisa saja SKTM itu dari takmir masjid atau dari kelompok masyarakat di sana. Jadi it's okay. Jadi itu nomor 3 untuk Pak Nurajis ya Mas. Apa ini saya apa pengusaha bisa mengajukan hibah ke tingkat yang lebih tinggi jika tingkat COVID? Ini
Oh Pak Pres. Jadi gini, itu tadi sifatnya. Intinya adalah nanti silakan nanti nomor kontak Pak Soleh aja di share supaya nanti bisa berkomunikasi. Atau nomor kontak saya juga nggak apa-apa, di share juga Pak Soleh atau sama saya. Silahkan nanti di share Mas Saiful di chat itu supaya bisa dicatat oleh Bapak Ibu-ibu. Baik. Nggak apa-apa, kita akan komunikasi untuk itu. Baik. Nah ini untuk sekalian legalitas terkait pendirian BMD. Nah BMD ini memang menjadi organik, jadi ini menjadi organik Basnas, Pak. Menjadi organik Basnas, ini Basnas Kendal, Pak ya. Ini Basnas Kendal. Nah, ini juga sama. Nanti coba kita komunikasi lebih intens supaya ini agak detail supaya tidak salah persepsi. Ya, beri nomor saya yang satunya ya, yang 0812. Yang 0812 di share nanti supaya kita bisa komunikasi lebih komunikatif. Kira-kira itu Pak Soleh yang bisa kami sampaikan Pak Soleh. Baik, terima kasih Pak Ajis. Nah ini ada pertanyaan buat Pak Pris nih, tambahannya Pak Pris. Tentang BPUM, apakah UMKM yang ada tunggakan pinjaman KUR apa masuk kriteria memperoleh BPUM? Nah, Pak Pris. Kalau sudah KUR itu kriteria dia tidak menerima pembiayaan KUR. Kalau dia menerima itu langsung ditolak, Pak. Jadi dihilangkan dari data. Jadi termasuk, Pak. Termasuk yang tidak dapat ya, Pak ya? Tidak dapat. Iya. Apalagi nunggak ya. Apalagi nunggak. Tapi kalau nunggak, Pak, itu ada model yang lain, Pak, tapi bukan di tempat kita, yaitu subsidi bunganya. Itu ada, subsidi tapi bunga. Saya belum tahu pelaksanaannya karena masing-masing deputi sekarang sibuk dengan program yang lumayan besar, Pak, di masing-masing unit. Betul. Baik, nah ini ada pertanyaan buat Pak Ari ini, Pak Ari Permana dari LPDB. Kami saat ini memiliki koperasi syariah yang konsen memberikan pendampingan ke UMKM anggota binaan. Bagaimana kami bisa mengakses pendanaan untuk penguatan modal anggota? Nah ini cocok sekali nih untuk LPDB ini. Ya, silakan Pak Ari. Ya Pak Soleh, pada intinya semua koperasi boleh mengakses ke LPDB, apakah itu mau secara konvensional maupun secara syariah. Tadi di awal sudah saya sebutkan kriteria dan persyaratan untuk dapat mengakses ke LPDB. Nanti silakan saja Pak, Bapak Ibu sekalian yang berkeinginan koperasinya untuk mengakses ke LPDB, penuhi persyaratannya, kemudian bisa kontak ke saya untuk nanti kita asistensi apakah datanya sudah benar dan lengkap. Seperti itu Pak Soleh. Dan kemudian untuk UMKM sementara ini tidak bisa mengakses langsung ke LPDB, melainkan melalui koperasi, yang koperasinya itu adalah mitra dari LPDB. Kalau untuk seluruh Indonesia, insya Allah sudah ada sih mitra-mitra koperasi LPDB, nanti tinggal ditentukan saja UMKM itu ada di wilayah mana. Nah kebetulan kalau saya memegang wilayah salah satunya adalah Jawa Timur. Di Jawa Timur itu sudah ada binaan-binaannya LPDB atau mitra-mitranya LPDB yang sudah menerima dana dari LPDB sehingga nanti bisa mengakses ke BMT tersebut. Jadi seperti kayak UGT Sidogiri, kemudian ada Pastabik Sirka di Lumajang, ada Mandiri Sejahtera di Lamongan, kemudian nanti ada beberapa juga koperasi-koperasi lain di wilayah Jawa Timur yang memang menjadi mitra dari LPDB. Seperti itu Pak Soleh. Baik.
Baik, terima kasih Pak Ari. Mudah-mudahan penanyanya sudah mendapatkan jawaban yang jelas ya, Bapak atau Ibu ya. Oh, ini Pak Heri ya, Pak Heri Setiawan ya yang bertanya ya. Iya, Pak Heri, prinsipnya tadi boleh Pak Heri untuk mengajukan ke LPDB Baik, dengan Pak. syarat dan ketentuan yang disiapkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak. Mohon arahan bagaimana legalitas terkait pendirian BMD dan apakah ada biaya operasional. Oh, nampaknya tadi sudah dijelaskan sama Pak Nur Ajis ya. Ini BMD itu bagian dari Basnas Microfinance sehingga lebih kepada dari pembentukannya dari Basnas ya, seperti itu ya. Kecuali kalau memang ada kemitraan dengan Basnas daerah atau lembaga-lembaga lain juga bisa seperti itu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, untuk pengajuan pembiayaannya apakah harus lancar BI checking, rate-nya berapa? Nah, ini Ibu Nazihah Tunisa ya. Ditujukan ke siapa nih Ibu Nazihah? Maksudnya apa tadi? Pengajuan pembiayaannya apakah harus lancar BI checking, kemudian rate-nya berapa? Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan itu ada dari 3 pembicara ya, dari LPDB, kemudian Kementerian Koperasi dan UKM dan juga Basnas Microfinance, masing-masing memiliki karakteristik dari pembiayaan yang diberikan kepada UMKM ataupun koperasi ya. Yang pertama tadi dari LPDB menjelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan itu diberikan kepada koperasi ya, baik yang konven maupun yang syariah, kemudian dari koperasi menyalurkan kepada anggotanya. Nah, itu konsen setidaknya di tahun 2020 ini. Kemudian untuk yang Pak Pris tadi itu sifatnya bantuan ya Pak Pris ya. Jadi banpres, bantuan dari Presiden, dari pusat. Tadi ada 5 lembaga pengusul ya, ada koperasi, ada juga lembaga pembiayaan yang lainnya dan termasuk dinas koperasi dan UKM di kabupaten kota. Nah, itu juga bisa sebagai lembaga pengusul ya. Sifatnya itu adalah bantuan atau hibah. Jadi tidak ada pengembalian apalagi ada rate-nya ya, tentu tidak ada ya. Nah, nilainya juga tadi sudah disampaikan, satu UMKM mendapatkan 2,4 juta. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang tadi untuk Basnas Microfinance dengan BMD-nya ya, Basnas Microfinance Desa, kita berbasis dana zakat dan infak ya. Jadi akad yang diberikan adalah akad Qardul Hasan atau pinjaman tanpa ada bunga atau bagi hasil, tanpa ada biaya administrasi, tanpa jaminan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian nanti karena basisnya dana zakat dan infak, maka syarat sebagai penerima zakat dan infak juga harus disiapkan oleh UMKM. Nah, mungkin itu saya coba membantu menjawab pertanyaan yang tadi nampaknya agak sulit ditujukan ke mana ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan sedikitnya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini ada lagi pertanyaan Pak, satu lagi mungkin. Proses permodalan untuk usaha mikro kecil, bisakah memanfaatkan microfinance syariah tanpa harus lewat koperasi? Nah, ini mungkin ditujukan ke Pak Ari mungkin ya, ini terkait dengan koperasi ya. Pak Ari mungkin bisa menjelaskan sekali lagi Pak Ari terkait dengan mekanismenya supaya lebih clear semuanya gitu Pak Ari. Iya, baik. Jadi kalau kaitan dengan pembiayaan LPDB kepada UMKM, maka si UMKM tersebut tidak
bisa langsung saat ini ke LPDB, melainkan melalui koperasi yang telah menjadi mitra LPDB yang memang sudah dititipkan dana LPDB di koperasi tersebut untuk bisa disalurkan kepada anggota koperasinya atau UMKM. Seperti itu Pak Soleh. Jadi memang saran kita si UMKM itu menjadi anggota koperasi yang koperasi tersebut telah menjadi mitra LPDB. Seperti itu Pak Soleh. Nah, kebetulan dari Jawa Barat ada di mana, di Jawa Tengah ada, di Banten ada, di di seluruh pulau. Kalau di Pulau Jawa rata-rata sudah ada mitranya LPDB. Jadi nanti bisa saja kita reverse ke mitranya LPDB yang sudah menerima dana LPDB, seperti itu Pak. Di Sumatera baru ada beberapa Pak, di Lampung baru, kemudian di Sumatera Utara juga sudah ada, tapi kalau untuk di wilayah yang lain belum ada. Itu Pak Soleh. Baik. Terima kasih Pak Ari atas jawabannya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan sini, ya. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan oleh para pembicara kita, Pak Ari, Pak Pris, dan Pak Nur Aziz, bisa memberikan informasi buat kita semua terkait dengan akses permodalan bagi UMKM. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dalam acara Microfinance Online Class pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi buat Pak Ari dari LPDB KUMKM, kemudian Pak Pris dari Kementerian. Terima kasih Pak Soleh. UMKM, kemudian Pak Nur Aziz selaku Kepala Lembaga Basnas Microfinance, dan Bapak serta Ibu sekalian. Sama-sama Pak Soleh. Ya, terima kasih kepada Pak Soleh, Pak Nur Aziz, Pak Ari.